Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Asar. Di video kali ini Asar ingin berbagi kebahagiaan sebagai anak. Sangat bahagia ketika pulang kampung dilihat karya-karya Bapak dan Ibu Asar luar biasa gitu ya. Teman-teman mohon maaf, mudah-mudahan tidak lihat unsur riaknya, tetapi Asar ingin menginspirasi teman-teman, calon bapak, calon ibu, bahwa ketika menjadi orang tua, anaknya pulang dalam keadaan di kampung halamannya, bapak ibunya ada perubahan. Jadi banyak karya teman-teman. Apa saja karya-karya bapak saya, Bapak Asar? Ikuti terus, coba lihat teman-teman. Oke, di sekitar rumah Bapak Asar, Ibu Asar, alhamdulillah teman-teman, banyak ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan. Ini teman-teman tahu nggak apa namanya ini? Nih kayak gini nih. Jelas teman-teman ya, ini kucai ya, kucai ya. Biasa pakai untuk dimasak biasanya. Kucai ada beberapa itu teman-teman. Kucainya, alhamdulillah Bapak Ibu rajin nanam. Selanjutnya ada juga ini teman-teman. Ini entah apa ya namanya, bakung. Kalau di sini itu yang saya tahu itu bakung. Ada juga bunga-bunga. Kalau ini bunganya juga Asar kurang tahu teman-teman apa ya. Silakan yang tahu komen teman-teman. Lalu ada parabola ini. Kenapa ada parabola teman-teman? Karena kalau di kampung Asar tanpa parabola siaran TV nggak bisa ditangkap teman-teman. Karena memang daerahnya pegunungan. Nyaris di kampung mayoritas itu menggunakan parabola, karena kalau tanpa parabola hampir tidak bisa ditangkap siaran TV-nya teman-teman. Selanjutnya ini ada pohon belimbing teman-teman, pohon belimbing, ini juga belimbing. Nah ini teman, rajinnya Bapak Asar nih, ada anggrek nih. Ini kalau di kampung ngambil dari hutan, kalau di kota kan biasanya beli kita. Ini ngambil dari hutan, anggrek apa tuh, Asal banyak tidak tahu, nggak nanya sama Bapak ya, atau anggrek apa. Kalau yang tahu silahkan komen di bawah teman-teman. Itu juga ada pohon sawo, ternyata nanam sawo juga. Ada buahnya 1-2, tapi kebanyakannya belum berbuah, dahan-dahannya teman-teman banyak, rindang. Selanjutnya teman, lanjut ke sini. Ini ada pohon lengkeng teman-teman, ada juga anggrek juga nih. Anggrek yang kedua teman-teman, ini pohon anggrek yang kedua ada di depan rumah. Lalu di sana juga ada apa itu namanya, kategori anggrek atau tidak, Asar tidak tahu teman-teman. Yang tahu silahkan komen. Ada kadaka atau kadaka ya, barangkali bisa disut kalau kelihatan kadaka itu. Oke, yaitu kadaka teman-teman. Lalu yang Asar sangat bangga juga, hampir nyaris tiap pohon di depan rumah orang tua Asar itu ada pohon lada. Ada lada nih, tanaman lada. Jelas barangkali ya, tuh bagus-bagus ladanya. Entah seperti apa nanamnya, itu harus ke Bapak Asar. Asar belum bertanya, tapi alhamdulillah itu lada bagus, ada nempel di pohon lengkeng. Selanjutnya teman-teman juga ada pohon kedongdong, boleh disut. Ada pohon kedongdong, ini juga sudah berbuah teman-teman. Banyak. Alhamdulillah Asar bangga nih, Bapak Ibu di kampung ternyata rajin ya teman-teman nanam ini. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, keistimewaan kedongdong teman-teman, nyaris tidak pernah berhenti berbuah. Ini kelihatan sama teman-teman, ini buahnya, tapi ini sudah ada lagi nih. Kesini sembari jelas lagi. Ini sudah ada bunganya, tapi ini disusul lagi sudah ada buah yang kecil tuh. Jadi berurutan dari bunga ke buah kecil, buah sedang, kemudian ke buah besar teman-teman, seperti ini. Nih kedongdong ya, sebelah sini juga. Ini lihat, luar biasa teman-teman, kedongdong gini subur banget nih. Siapa tahu teman-teman pengen nanam di sekitar rumah ini, atau bahkan sudah ada gitu kan. Ini bagus ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau ini ada pohon apa namanya, mangga ya. Tapi Asar di pohon mangga ini teman melihat untuk cuaca yang dingin kayak di Cianjur Selatan ini kurang begitu cocok gitu kan. Seingat Asar ini belum berbuah gitu ya, padahal sudah bertahun-tahun ditanam.
Ada yang pernah belajar berbuah di pohon yang lain gitu, tapi yang ini belum berbuah gitu, udah bertahun-tahun. Jadi Asar kira mangga kurang cocok kalau menurut pengalaman ya, kurang cocok di tempat yang sangat dingin. Barangkali kalau ada yang bisa berbuah tempat yang dingin, itu ilmu bisa dibagi teman-teman. Silahkan komen di bawah. Kalau Asar ini, tanaman mangga ini udah beberapa pohon juga belum berbuah. Berbuah pernah belajar sekali juga tidak berlanjut gitu. Berbeda dengan di tempat yang lain teman-teman, kayak di daerah Cidaun, di daerah-daerah yang agak panas itu sangat subur gitu ya. Bagus buahnya, di daerah pantai itu bagus. Asar ini ada di daerah pegunungan, ketinggian di permukaan laut Asar kurang tahu, belum mencari tahu teman-teman. Tapi yang jelas mangga tidak terlalu cocok gitu ya. Kalau dari tanamannya bagus tapi buahnya nggak ada. Barangkali nanti ada menemukan cara ya. Apa tahu teman-teman, silakan nanti kalau di aku mau bagus misalnya, boleh berbagi ke Asar biar Asar nanti bisa dipraktekkan di rumah Bapak Asar teman-teman. Ini juga tak ketinggalan masih ada pohon lada. Jadi Bapak Asar setiap pohon yang nyaris ada ladanya. Sangat subur itu ladanya teman-teman, dan nanti Asar tunjukkan yang sudah berbuah gitu. Oke, ada juga ini ditanam sama Bapak Ibu Asar. Alhamdulillah teman-teman. Di lain video nanti kita akan perlihatkan ada kebunnya ya. Ada kebun cengkeh yang ditanam memang betul-betul berusia belum terlalu lama gitu kan. Di atas ini teman-teman udah berbuah, kali ini belum berbuah nih cengkeh itu. Asar bangga teman-teman, mudah-mudahan kebahagiaan Asar juga menjadi kebahagiaan teman-teman juga. Oke, lanjut ke sini juga ada jeruk teman-teman. Kalau tadi jeruknya sangat masam, ini manis katanya. Kata ibu Bapak Asar itu manis. Ini sudah berbuah teman-teman. Coba diperlihatkan ke kamera. Ini sudah berbuah kecil ya. Tapi ada juga yang sudah mateng, sudah besar mau mateng nih. Sebentar lagi bisa dipanenin. Oke teman tuh, coba diperlihatkan nih ke kamera. Cukup jelas ada 3 butir. Yang ini sudah ada lagi apa namanya bunga, cuman nggak kelihatan ya. Ini nggak kelihatan, ini kelihatan nggak gitu ya? Coba dilihatin, ada kelihatan nggak? Ini sudah tumbuh lagi bunga. Alhamdulillah secara keseluruhan ini tidak berhenti kalau kayak gini teman-teman, insya Allah. Yang masih kecil bunga sudah ada, yang masih kecil juga ada, yang udah gede juga ada. Asar sangat bahagia teman-teman. Oke, selanjutnya tadi kedongdong yang kedua ada, nggak usah Asar bilangin lagi, ini ada kedongdong yang kedua, ada lagi bagus. Kedongdong yang ketiga juga ada itu. Oke teman-teman, dan ini juga apa namanya ladanya tuh, ladanya ini agak besar, sudah lebih dulu ditanam, dan ini sudah ada sebagian buahnya pernah dipanen teman-teman. Tuh lada, ada ladanya seperti itu. Lalu lanjut ke sini teman-teman. Nah ini yang lebih dekat lagi. Ini teman, ini sudah mulai berbuah lagi. Padahal selang beberapa bulan, ada sekitar 2 bulan Asar pernah panen teman, udah panen. Ya terlalu banyak sih, menghasilkan 1 kilo satu pohon ini, 1 kilo basah ya, bukan kering gitu. Ini sudah, kenapa sudah muncul lagi nih calon-calon buah ya. Alhamdulillahirobbilalamin, Asar sangat bahagia. Di atas juga banyak tuh yang buahnya walaupun masih kecil-kecil. Oke, lanjut ke sini teman-teman. Ini teman-teman pasti lebih tahu ya, ini namanya pohon salam. Dan alhamdulillah Bapak Asar dan Ibu Asar nanam pohon salam. Salamnya yang kecil, katanya beda daun salam yang besar dengan daun salam yang kecil. Apa iya atau atau tidak iya ya, Asar belum tahu. Cuman katanya kalau yang daunnya kecil gini yang bagus itu harum katanya. Kalau yang daunnya gede-gede lebar-lebar, jenis salamnya kurang harum. Wallahualam, Asar belum tahu, cuman kata orang gitu kan. Oke, silakan bagi yang setuju dengan pendapat tadi, komen di bawah teman-teman. Ini 1 pohon lagi, itu juga masih salam. Di sini sengaja teman-teman Asar belum panen nih, karena Asar belum bisa jual. Kemana jualnya ya, biarin aja lah. Kalau ada tetangga yang butuh
boleh ngambil gitu ya untuk masak, dikeringkan gitu daunnya. Ya dari Parijua juga belum seberapa kan, cuma ada beberapa pohon, 2 pohon kalau tidak salah ini. Oke, kita lanjut teman, mereview sekitar rumah tempat tinggalnya Bapak Asar gitu. Yang ini teman, ada itu namanya apa nih? Coba ditebak teman-teman, apa kira-kira ini? Ini kalau Asar tidak salah ini apa namanya, pohon cincau ya, yang dibuat cincau hijau biasa ya. Kalau cincau yang hitam beda lagi, berbentuk apa namanya, menjalar kalau cincau yang hitam itu. Kalau ini seperti ini teman-teman. Ini kayaknya bagus nih, udah bagus, udah tua tuh kalau mau dibikin cincau. Nanti kita bikin cincau ya, bikin cincau. Kayak gimana sih bikin cincau, kita praktek. Boleh, ini bisa dipanen tuh, lumayan. Oke teman, lanjut ke sini. Ini juga masih apa namanya, pedas tuh ya, atau bahasa Sundanya pedas, tetapi bahasa Indonesianya itu lada. Sebelah sini, beda sini maaf, sebelah sini itu ada pedas. Oke, kita lanjut ke sini, ke lorong sini. Ini teman-teman tampungan-tampungan kayu bakar dari, ini bukan dari kehutanan, tetapi dari ladang atau lahan garapan di sawah. Itu Bapak Ibu sengaja menampung ini namanya kayu bakar, karena kalau di kampung kendati pun ada kompor gas, tidak apa namanya, tidak pakai kompor gas sepenuhnya, hanya tertentu saja kompor gasnya dia menyiapkan kayu bakar. Alhamdulillah rajin, alhamdulillah Bapak Asar rajin, Ibu Asar rajin. Jadi di masa hujan seperti Asar memvideokan ini tidak kebingungan untuk kayu bakar, karena biasanya kalau musim hujan ini kayu bakar pada basah, jadi nyala api jadi tidak mudah teman. Tapi Bapak Asar punya stok nih banyak, alhamdulillah. Ada juga nih udah tua banget nih, belum berbuah, tidak nih, jambu ya. Jadi kalau lagi berbuah biasanya suka banyak, nggak kemakan, bahkan tetangga juga kebagian. Karena ini di Asar ini belum, kalau jambu air itu belum biasa dijual gitu ya, jadi hanya sekedar untuk apa namanya, yang senang ambil. Teman, ini benih labu siam ini ya, ada benih ininya, akar yang sudah gedenya teman-teman. Labu siam itu merambat ke sana, ke yang ada di pohon pisang. Mudah-mudahan bisa diperjelas ya teman-teman. Oke, dan ini teman hasilnya labu siam tuh, ada labu siam. Jadi kalau di kampung ini alhamdulillah teman-teman, tak usah pergi ke pasar, tinggal ambil kalau mau labu siam. Itu yang tadi ada 2 pohon, ternyata apa namanya, cincau ini. Tapi ini ada kurang bagus nih, kena hama. Yang bagusnya harus ini. Oke teman, kalau ini itu lengkuas, kalau tidak salah lengkuas ya namanya, kunyit dah, bukan lengkuas, kunyit. Ini kunyit, ada kunyit juga. Kalau ini lengkuas. Ini kalau di bahasa Sundanya adalah laja teman-teman, ada laja juga ternyata, alhamdulillah. Oke teman, lagi ke sini, ini ada serai. Ada serai teman, serai tuh juga. Kalau ini alhamdulillah ada pepaya teman, cukup diperjelas. Ada pepaya, kemarin baru panen, yang satu yang dipanennya pernah ditimbang itu sekitar 3,5 kilo atau 3,50 kilo teman. Baik, lanjut ke sini. Ada seledri. Rajin ternyata Ibu Asar nanam seledri ya. Ada seledri itu teman-teman. Ini di belakang rumahnya. Kalau ini baru nanam nih, nggak tahu bagus atau tidak nanti ya, kelihatan nggak ini? Ini bibit buah naga itu ya, buah naga, tapi belum bertunas. Kemudian ini kemangi teman. Kemangi, ada kemangi. Oh, kemangi. Jadi nanti kalau butuh tinggal petik aja teman-teman. Oke, dan ini suasana kolam
Di belakang rumah teman-teman tempat di sana tempat nangkring. Kalau dibilang villa sih ini bukan villa lah, tapi tempat istirahat di belakang rumah teman-teman. Kita akan lihat ini, alhamdulillah juga di rumahnya Bapak Asar dan Ibu Asar, ada sekitar rumahnya ada pohon ini mahkota dewa ya. Ini pohon mahkota dewa ini kayak gini, coba dipetik teman-teman sebagai sampel aja. Oke, kayak gini teman. Itu buah mahkota dewanya, ini pohonnya. Kalau yang matangnya udah ada yang jatuh nih tuh. Kalau matangnya seperti ini, kalau mentahannya masih seperti ini. Ini mahkota dewa ini sudah nggak asing teman-teman, sangat ampuh secara ikhtiar untuk menurunkan tekanan darah ya. Jadi sering Asar dengar dari bapak dan ibu juga menurunkan tekanan darahnya, di samping oleh tadi seledri yang tadi itu pakai yang gini. Ini direbus aja, dikeringin dulu kemudian digodok atau direbus teman-teman. Oke, seperti ini buahnya lumayan teman-teman, agak banyak tuh, lihat. Udah, ini mudah ditanam teman, tidak sulit perawatannya. Kalau yang berminat ditanam aja teman-teman. Oke, tidak terlalu sulit untuk ditanamnya. Oke, selanjutnya ini juga ada talas teman, walaupun masih kecil, alhamdulillah ibu rajin menanam talas. Ada juga ini kencur nih, kencur. Di sini juga ada tuh kencur. Oke teman-teman, nanam kencur juga tuh. Alhamdulillah, saya bersyukur. Lalu ke sini sedikit teman-teman, ini ada juga tuh. Ini Asal lihat kalau di kampung Asal sudah agak langka ya sekarang, itu namanya ganyol ya. Ganyol itu apa ya bahasa Indonesianya? Asal namanya ini ganyol. Jadi biasanya dibikin tepung ganyol seperti tepung-tepung yang lain. Oke, lanjut ke sini teman. Ternyata ada juga di sini di belakang rumahnya. Ini namanya bawang ya. Kalau di Asar disebut bawang sosok karena disimpan di sosok dari bambu biasanya. Tahu sebenarnya bawang apa? Ini bawang daun kayaknya gitu ya. Oke, seperti ini bawang daun ada, ternyata lumayan walaupun tak banyak. Alhamdulillah. Ini teman-teman manggis, taman manggis gitu ya, belum berbuah. Alhamdulillah juga ada, mudah-mudahan ini bisa berbuah nanti. Lanjut teman, juga ada kelapa ini, ada kelapa walaupun agak kurang bagus nih kelapa. Di iklim di sini kurang bisa maksimal kalau kelapa itu dingin. Biasanya di sekitar pantai yang panas kelapa bisa tumbuh dengan baik. Oke, walaupun beberapa juga ada yang tumbuh bagus di sini. Ini teman sedang tidak berbuah. Ini pohon rambutan. Kalau berbuah lumayan teman, tetapi sekarang sedang tidak berbuah. Lanjut, kalau yang ini ada juga itu jeruk Bali ya, jeruk Bali. Subhanallah teman, kalau lagi berbuah ini banyak banget. Sekarang lagi tidak berbuah nih. Alhamdulillah, di samping fungsinya untuk menahan agar tidak erosi, juga buahnya bisa dimanfaatkan. Rata-rata kalau di tempat Asar jeruk itu dibikin apa namanya, dibikin kalua jeruk ya. Jadi yang diambil kulitnya saja. Ini juga tuh kelihatan teman-teman, setiap pohon ada apa namanya, ada tumbuhan ladanya. Alhamdulillah teman-teman. Oke, kita lanjut teman ke sebelah timur rumah. Sebelah timur rumah masuk. Oke, ini teman-teman ada apa namanya, ada pohon sukun. Alhamdulillah ini sukun gede ya. Berapa lama sarangnya ke sini sudah gede ternyata teman-teman. Ini udah mulai belajar berbuah. Oke, lanjut. Itu ada itu teman-teman, yang kecilnya pohon durian. Nah, coba di shoot pohon durian. Kalau yang ini sirsak, ada sirsak walaupun tidak terlalu gede, ada sirsak. Kalau durian yang gedenya ini
pohon durian yang gini. Oke teman-teman, lanjut. Ada apa lagi? Ini jambu teman-teman, yang merah, di dalamnya merah. Itu biasanya suka dimanfaatin untuk ikhtiar. Selain enak juga bermanfaat untuk yang kena malaria. Itu entah benar atau tidak, Asar kurang tahu teman-teman. Oke, ini yang sebagaimana yang Asar sampaikan tadi di awal, mangga enggak, ini kurang bagus tubuhnya teman di sini. Ini mangga sudah tidak terlalu bagus. Ini mungkin pernah berbuah, tapi tidak terlalu banyak buahnya. Sekarang sudah mau mati. Oke, ini teman-teman, Asar agak menyesal ya. Soalnya ini asalnya bagus banget, buahnya banyak. Namanya buah Jamaika, rindang banget. Tapi ada kesalahan. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semua teman-teman. Jadi kalau nanam buah Jamaika gitu ya, kalau di kampung namanya jamu dipa teman. Jamaika suka ada ulat-ulat masuk. Pada saat itu mungkin Bapak Asar tidak tahu teman, atau kalaupun tahu terlambat. Jadi sebelum bolongnya banyak maka mesti dipasak ya, pakai pestisida apapun itu obatnya, silakan dimasukin ke dalam sini. Harusnya nih, ini lubang-lubang nih, kelihatan nih lubang nih, ada lubang. Nah lubang-lubang gini kan bikin tanaman ini mati, atau bikin pohon ini mati, pohon Jamaika mati. Nah seharusnya teman, itu juga Asar dikasih tahu, kalau sudah ada bolong-bolong, bitik bolong 1 atau 2, jangan dibiarkan terus karena akan merembet semuanya. Segera kasih pestisida, kemudian dipasak, ditutup, jadi nggak masuk lagi yang di dalam mati. Begitu teman-teman. Akhirnya karena Bapak Asar terlambat mengatasi ini jamu Jamaika yang udah segede gini itu mesti direlakan dia mati ya, itu dipotong-potong gitu ya, seperti itu teman-teman. Pada waktu berbuah ini banyak buahnya dan lumayan bisa dibagi untuk tetangga-tetangga teman-teman. Oke, nah ini juga masih ya, agak didominasi oleh oleh buah ini. Ini buah juga buah mangga itu hasilnya kurang bagus ini ya. Oke, yang ini teman-teman yang agak atas bisa di zoom coba. Ini pete ya. Ini pete belum berbuah. Asal berharap mudah-mudahan segera berbuah teman-teman, supaya bisa dirasakan nih tanaman pete. Bagi yang senang pete, mudah-mudahan ikuti doakan nanti bisa berbuah, segera berbuah teman-teman. Nanti kalau berbuah bisa dibagi sebelum, kalau banyak dijual juga teman-teman. Oke, lanjut. Ini masih lengkeng, pohon lengkeng teman-teman. Itu juga sukun, ini juga mangga juga seperti ini teman-teman. Itu rambutan. Oke, dan ke sini oke teman-teman, lanjut. Nah teman-teman, ini sawo ya, yang kedua, pohon yang kedua. Untuk sawo teman-teman, barangkali daerahnya sangat dingin gini, Asar kira cocok nih. Asar kalau tidak salah ini nggak pernah berhenti berbuah gitu ya. Sekali tanam kasih pupuk berbuah tuh, seperti ini. Bisa di zoom dari sini. Oke, ini juga buahnya, ini juga udah. Jadi untuk sawo ini Asar kira berurutan teman-teman, kayak kali jeruk juga berurutan. Ini baru diambil buahnya, ini sudah ada yang kecilnya, lalu berlanjut aja terus aja gitu, berurutan lihat tuh. Ini Bapak Ibu Asar barangkali belum disemprot nih, banyak semutnya tuh ya, tuh seperti ini. Alhamdulillah, Asar bersyukur. Oke teman-teman, sepertinya segitu aja video Asar kali ini. Asar ada di sebelah timur rumah Bapak Ibu Asar. Di sini ada di kebun kapol teman-teman, sekitarnya ada pohon kapol. Mudah-mudahan apa yang Asar bagikan bermanfaat untuk teman-teman di YouTube.
Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Sekali lagi Asar mohon maaf, bukan mau pamer, tetapi ambil inspirasinya teman-teman. Kalau yang nonton ini sebagai orang tua, tentu jadilah orang tua yang minimal seperti orang tua Asar, teman-teman. Jadi anaknya pulang dari kota, dari mana, ternyata banyak hal yang bisa diambil, yang bisa dibanggain karya-karyanya, itu kalau sebagai orang tua. Tapi kalau sebagai anak seperti Asar ini, mudah-mudahan banyak-banyaknya bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua yang tidak memberatkan anaknya, teman-teman, tapi mandiri, ada di kampung, segala ditanam, ujungnya kebutuhannya terpenuhi dari kemauannya menanam di sekitar rumah. Karena tidak ada jaminan, teman-teman, walaupun orang tua teman-teman ada di kampung, kalau tidak rajin, biasanya juga nggak ada pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat yang sebagaimana Asar tadi perlihatkan terhadap teman-teman begitu. Jadi kalau nanti ada yang seperti Asar sebagai anak menemukan orang tuanya yang rajin menanam, apapun segala ditanam, tentu kita harus banyak-banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tuanya yang tidak rajin menanam, tidak ada salahnya setelah menonton tayangan Asar tadi, mudah-mudahan berani dengan santun memohon, membantu orang tuanya untuk rajin menanam. Insya Allah manfaatnya bukan untuk yang lain, tapi untuk kita juga, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai berjumpa di video-video Asar selanjutnya. Kalau teman-teman suka, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar Asar lebih semangat untuk video-video selanjutnya dan kalian dapat video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.